Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajriana Natasha dengan NIM 23133053. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis likuiditas keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company TBK tahun 2019 sampai dengan 2024. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik penulisan tugas akhir. Baik, untuk pendahuluannya itu adalah latar belakang. Analisis likuiditas PT Ultrajaya Milk Industri dan Trading Company TBK periode 2019 hingga 2024 bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya di tengah dinamika ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19. Melalui pengukuran rasio likuiditas seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio, analisis ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan aset lancar, stabilitas modal kerja, serta kemampuan perusahaan mempertahankan kelancaran operasional dan kepercayaan investor. Untuk rumusan masalahnya itu ada yang pertama, bagaimana sih perkembangan tingkat likuiditas PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company TBK selama periode 2019 hingga 2024 berdasarkan rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, dan rasio kas atau cash ratio. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan likuiditas perusahaan selama periode 2019 hingga 2024. Ditinjau dari kondisi internal perusahaan maupun dinamika eksternal seperti kondisi industri dan ekonomi makro. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis tren dan perkembangan tingkat likuiditas melalui current ratio, quick ratio, dan cash ratio berdasarkan laporan keuangan tahunan. Yang kedua, adanya mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan likuiditas. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Di mana manfaat penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu memberikan gambaran perusahaan mengenai tingkat likuiditas dan efektivitas pengelolaan aset lancar, serta kewajiban jangka pendek selama periode 2019 hingga 2024. Yang kedua yaitu menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk memperbaiki strategi pengelolaan kas, modal kerja, dan pengambilan keputusan keuangan di masa akan datang. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pihak eksternal yang dalam menilai stabilitas jangka pendek serta risiko keuangan perusahaan. Yang keempat itu adanya menambah referensi akademik terkait analisis likuiditas pada perusahaan sektor FMCG, khususnya dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuasi seperti pandemi COVID-19. Yang terakhir itu adanya menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji aspek likuiditas atau kinerja keuangan perusahaan sejenis pada periode berbeda. Selanjutnya itu ada kajian pustaka. Oh, di mana likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Menurut Kiso dan Wissien dan Wolfert, likuiditas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau dalam satu siklus operasi. Brigham dan Houston menambah bahwa likuiditas juga mencerminkan kemampuan perusahaan mengkonversi aset menjadi kas tanpa kehilangan nilai penting. Dengan likuiditas yang baik, perusahaan dapat menjaga kelancaran aktivitas operasional, membayar kewajiban tepat waktu, dan mempertahankan kepercayaan dari investor maupun kreditornya. Selanjutnya masih kajian pustaka. Likuiditas memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Karena likuiditas yang memadai dapat mencegah kegagalan pembayaran dan menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Van Horn dan Wonsis menekankan bahwa likuiditas yang cukup membantu perusahaan menghindari gangguan operasional utama dalam pembayaran kepada pemasok dan pendanaan produksi.
Brigham dan Houston juga menjelaskan bahwa tingkat likuiditas yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengambil peluang investasi dan mengelola modal kerja. Keseimbangan likuiditas perlu dijaga karena likuiditas terlalu tinggi dapat menunjukkan dana yang menganggur, sedangkan likuiditas yang rendah dapat menimbulkan risiko finansial yang serius. Next, ini masih kajian pustaka. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar menggunakan aset lancar secara keseluruhan, dan rasio yang lebih dari satu umumnya menunjukkan kondisi yang aman. Quick ratio memberikan penilaian lebih ketat karena mengecualikan persediaan sehingga mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban hanya dengan kas, setara kas, dan piutang. Adapun cash ratio merupakan ukuran paling konservatif karena hanya membandingkan kas dan setara kas dengan utang lancar, sehingga menunjukkan utang lancar eh, kemampuan perusahaan membayar kewajibannya mendesak tanpa mengandalkan penanggihan piutang atau penjualan persediaan. Ketiga, rasio ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan likuiditas perusahaan. Yang selanjutnya itu adanya gambaran umum perusahaan. Eh, PT Ultra Jaya ini didirikan pada 16 Juli 1984 di Sulawesi, Bogor. Ultra Jaya memproduksi susu UHT dan minuman olahan berbasis susu. Produk berkembang menjadi yogurt, susu steril, teh susu, siap minum, dan minuman kesehatan. Perusahaan tercatat di BI dengan kode saham ULTJ dan memiliki legalitas lengkap sebagai perusahaan publik. Visi perusahaan adalah menjadi produsen minuman olahan terkemuka di Indonesia dengan misi menyediakan produk berkualitas, inovatif, efisien, berkelanjutan. Aktivitas utama mencakup yaitu produksi, distribusi, R&D, pengadaan bahan baku, dan logistik. Menjadikan Ultra Jaya salah satu pemain utama industri pengolahan susu nasional. Baik, kita masuk ke analisis perkembangan tingkat likuiditas. Baik, untuk di tabel ini adalah tabel hasil analisis current ratio dari tahun 2019 hingga 2024. Sumbernya itu dari laporan keuangan PT Ultra Jaya. Dan untuk current ratio-nya itu adalah data hasil olahannya. Baik, untuk current ratio. Current ratio PT Ultra Jaya mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selama 2019 hingga 2024, rasio ini menunjukkan tren fluktuatif namun tetap kuat. Pada 2019 tercatat 4,4, menurun menjadi 1,59 pada tahun 2020 akibat lonjakan utang lancar, lalu meningkat kembali menjadi 3,11 pada 2021 dan stabil di 3,17 pada tahun 2022. Tahun 2023 melonjak menjadi 6,18 dan 2024 menjadi 7,37. Mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga likuiditas tinggi dan fleksibilitas keuangan. Baik, ini nih ada tabel 2 yaitu hasil analisis quick ratio dari 2019 hingga 2024. Datanya sama dari laporan keuangan 2019-2024 PT Ultra Jaya. Dan untuk quick ratio-nya yaitu adalah data hasil olahan. Quick ratio mengukur kemampuan aset lancar paling liquid perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Selama 2019 hingga 2024, rasio ini menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika likuiditas perusahaan. Pada 2019, quick ratio tercatat 4,4, menurun drastis pada 1,31 pada 2020 akibat tekanan likuiditas. Tahun 2021 meningkat menjadi 2,76 seiring pengolahan modal kerja lebih efektif. Lalu sedikit menurun menjadi 2,05 pada 2022 karena kenaikan persediaan. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tren positif dengan rasio 4,18 dan 5,35.
Menandakan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan cash dan piutang serta menjaga likuiditas yang sangat kuat. Baik, yang ketiga ini ada eh, hasil analisis cash ratio dari tahun 2019 hingga 2024. Untuk hasilnya itu dapat dari data hasil olahannya. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas tanpa mengandalkan piutang atau persediaan. Selama periode 2019 hingga 2024, rasio ini menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan kondisi likuiditas perusahaan. Pada 2019, cash ratio tercatat 2,4 menurun menjadi 0,71 pada tahun 2020. Akibat penurunan kas dan meningkatnya utang lancar. Tahun 2021 mulai pulih menjadi 1,03, lalu sedikit menurun menjadi 0,85 pada tahun 2022 karena tekanan eksternal. Tahun 2023 meningkat tajam menjadi 3,05 dan 2024 menjadi 3,95, menandakan likuiditas yang sangat kuat dan fleksibilitas keuangan yang tinggi dengan kewajiban jangka pendek dapat ditutupi sepenuhnya dari kas yang tersedia. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi likuiditasnya? Yang pertama, baik untuk perubahan current ratio, quick ratio, dan cash ratio PT Ultra Jaya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya meliputi pengolahan modal kerja, pengendalian utang lancar, optimalisasi kas, serta manajemen piutang yang efektif. Strategi ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan struktur aset lancar dan kewajiban jangka pendek, sehingga menjaga atau meningkatkan likuiditas dari tahun ke tahun. Baik untuk faktor eksternalnya yaitu mencakup dinamika industri susu dan minuman, fluktuasi harga bahan baku, perubahan permintaan pasar, serta kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Tekanan eksternal menyebabkan penurunan rasio pada tahun 2020. Sedangkan perbaikan pada 2021 hingga 2024 menunjukkan kemampuan adaptif perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan internal untuk menjaga kesehatan finansial, fleksibilitas operasional, dan kepercayaan investor. Baik, kita udah di penghujung yaitu penutup. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi ini yaitu perkembangan rasio likuiditas PT Ultra Jaya menunjukkan fluktuasi akibat perubahan kondisi internal dan eksternal. Current ratio dan quick ratio menurun pada 2020 akibat meningkatnya liabilitas lancar dan dampak pandemi COVID-19. Lalu, pulih kuat pada 2021 hingga 2024. Cash ratio menurun tajam pada tahun 2020, namun meningkat signifikan pada 2023 hingga 2024, seiringnya naik kas dan menurunnya utang lancar. Faktor internal seperti pengelolaan modal kerja, pengendalian utang lancar, optimalisasi kas, dan manajemen piutang berperan besar. Sementara faktor eksternalnya meliputi fluktuasi harga bahan baku, permintaan pasar, inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi makro. Secara keseluruhan, perusahaan berhasil memperkuat likuiditas dan menunjukkan kesehatan finansial yang baik, serta kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk sarannya yaitu PT, PT Ultra Jaya disarankan mempertahankan pengelolaan likuiditas yang konservatif dengan mengendalikan utang lancar, meningkatkan efisiensi manajemen kas, memperkuat pengelolaan piutang, dan mendiversifikasikan sumber pendanaan jangka pendek untuk menjaga stabilitas likuiditas menghadapi dinamika industri dan ekonomi. Serta, untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan analisis rasio profitabilitas, solvabilitas, atau efisiensi untuk memperoleh gambaran keuangan lebih menyeluruh. Membandingkan dengan perusahaan sejenis dan menggunakan metode time series atau regresi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan likuiditas dari waktu ke waktu. Baik, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.